Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari berdoa dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Bagi yang muslim, mari membaca bacaan basmalah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Bu Septi hari ini, kita akan belajar materi hewan dan makanannya. Ini adalah materi muatan IPA tema 5 kelas 5. Kompetensi dasar yang dipelajari adalah yang pertama 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Yang kedua 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Dari KD tersebut dapat dipelajari materi dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi jenis makanan hewan. Yang kedua, mengidentifikasi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi, dalam materi ini nantinya akan mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu mengetahui jenis makanan hewan dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Materi yang pertama adalah jenis makanan hewan. Ada dua jenis makanan hewan, yaitu makanan yang bersumber dari tumbuhan dan yang bersumber dari hewan lain. Yang pertama adalah makanan yang bersumber dari tumbuhan. Kita tahu bahwa sebagian besar hewan adalah pemakan tumbuhan. Bagian tumbuhan yang sering dimakan antara lain daun, batang, buah-buahan, umbi, biji-bijian, dan nektar. Contoh hewan yang memakan tumbuhan antara lain sapi, kambing, ulat, ayam, dan sebagainya. Yang kedua adalah makanan yang bersumber dari hewan lain. Hewan yang memakan hewan lain biasanya memangsa hewan pemakan tumbuhan dan memangsa hewan pemakan hewan yang lain. Contoh hewan yang memangsa hewan lain adalah singa, elang, bunglon, dan ular. Berikutnya adalah bagian tumbuhan yang dimakan hewan. Di sini ada tabel tentang bagian tumbuhan yang dimakan hewan. Yang pertama adalah daun. Contoh daun yang dimakan hewan adalah daun nangka, daun jagung, daun singkong, dan masih banyak lagi. Contoh tumbuhan rumput yang sering dimakan hewan antara lain rumput teki dan rumput gajah. Contoh hewan yang mengonsumsi sapi, kambing, ulat, belalang, jerapah, zebra, kuda, dan rusa. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Contoh tumbuhan yang memiliki batang basah adalah bayam, pacar, dan masih banyak yang lainnya. Contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput antara lain padi, jagung, rumput, dan bambu. Contoh hewan yang mengonsumsi adalah sapi, kambing, dan panda. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah. Buah-buahan yang menjadi makanan bagi hewan antara lain adalah mangga, kelapa, pisang, dan pepaya. Contoh hewan yang mengonsumsi adalah tupai, kelawar, burung beo, kera, dan burung jala. Bagian tumbuhan berikutnya adalah umbi. Contoh tumbuhan umbi-umbian antara lain lobak, wortel, dan ubi. Contoh hewan yang mengonsumsi adalah kelinci.
Bagian tumbuhan yang ketiga adalah biji. Tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian antara lain padi, jagung, kacang tanah, dan kedelai. Contoh hewan yang mengonsumsi adalah ayam, burung merpati, tupai, dan burung pipit. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah nektar. Nektar adalah cairan manis yang mengandung gula yang diproduksi oleh bunga dari tumbuh-tumbuhan ketika mekar. Nektar disebut juga sari bunga. Nektar berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Contoh hewan yang mengonsumsi adalah kupu-kupu, lebah, dan burung kolibri. Berikutnya adalah contoh hewan pemakan tumbuhan. Ada gajah, ada badak, ada tapir, ada jerapah, dan ada kambing. Berikutnya adalah contoh hewan pemakan hewan. Ada burung elang, ada harimau, dan ada singa. Dan masih banyak contoh yang lain untuk hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan. Materi yang kedua adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Kalau tadi sudah belajar tentang jenis makanan hewan, nah di sini adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Ada 3 golongan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama adalah herbivora, karnivora, dan omnivora. Kita akan pelajari pada slide selanjutnya. Penggolongan hewan yang pertama dibahas adalah herbivora. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dimakan ada daun, batang, biji, bunga, nektar, umbi, dan buah. Ini adalah contoh hewan pemakan tumbuhan. Berikutnya adalah hewan yang tergolong herbivora. Yang pertama adalah dari bangsa burung atau nama lainnya apes. Nah, contohnya adalah burung kakak tua, burung beo, burung merpati, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah mamalia atau hewan menyusui. Contoh hewannya adalah sapi, kerbau, kambing, gajah, jerapah, kelinci, dan sebagainya. Masih banyak contoh yang lain untuk hewan mamalia yang ada di sekitar. Yang ketiga adalah serangga atau nama lainnya arthropoda. Contoh hewan ini adalah kutu daun, walang sangit, belalang, dan serangga lain yang ada di sekitar kita. Susunan hewan herbivora. Hewan mamalia yang tergolong herbivora memiliki ciri pada susunan giginya. Susunan gigi mamalia terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Berikut adalah gambar susunan gigi hewan herbivora. Yang ini adalah gigi seri yang paling depan. Kemudian di belakangnya ada gigi geraham depan dan ada gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Bentuk paruh burung herbivora. Burung pemakan tumbuhan juga memiliki ciri-ciri khusus pada paruhnya, tergantung pada makanannya. Berikut adalah beberapa contoh burung dengan paruh
berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah burung pemakan biji, yang kedua adalah burung pemakan biji konifer, yang ketiga adalah burung pemakan nektar, dan berikutnya adalah burung pemakan buah. Kelompok hewan herbivora. Berdasarkan sumber makanannya, hewan yang tergolong herbivora dikelompokkan lagi menjadi yang pertama adalah kelompok frugivora. Frugivora adalah hewan pemakan tumbuhan berupa buah-buahan. Contoh hewannya adalah kelelawar. Kelompok kedua adalah nektivora. Nektivora adalah hewan pemakan tumbuhan berupa nektar. Contoh hewan adalah burung kolibri, kupu-kupu, dan lebah. Kelompok ketiga adalah granivora. Granivora adalah hewan pemakan tumbuhan berupa biji-biji. Contoh hewan adalah burung merpati, burung pipit, dan yang lainnya, masih banyak. Kelompok keempat adalah folivora. Folivora adalah hewan pemakan tumbuhan berupa dedaunan. Contoh hewannya adalah sapi, kambing, ulat, dan belalang. Kelompok kelima adalah polenvora. Polenvora adalah hewan pemakan tumbuhan berupa polen atau serbuk sari. Contoh hewannya adalah tungau beludru. Penggolongan yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain. Hewan lain yang dimakan adalah hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan lain. Berikut adalah contoh singa yang akan memakan kambing. Hewan yang tergolong karnivora adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bangsa burung. Contoh hewannya adalah burung elang, burung rajawali, burung hantu, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah mamalia atau hewan menyusui. Contoh hewannya adalah harimau, singa, serigala, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada serangga atau arthropoda, contohnya adalah laba-laba, capung, dan sebagainya. Yang keempat adalah reptil, yaitu hewan melata yang berdarah dingin dan bersisik. Contoh hewan reptil adalah ular, komodo, bunglon, cicak, tokek, dan sebagainya. Kemudian ada ikan. Contoh hewannya adalah ikan hiu, ikan arwana, ikan piranha, dan sebagainya. Nah, ini adalah hewan-hewan yang tergolong karnivora atau pemakan hewan. Susunan gigi hewan karnivora. Hewan yang tergolong karnivora seperti harimau, singa, dan serigala memiliki susunan gigi berupa gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham, serta memiliki kuku yang tajam. Berikut adalah susunan gigi hewan karnivora. Hewan karnivora memiliki gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Fungsinya, untuk gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring digunakan untuk mengoyak tubuh mangsanya, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan, dan kuku yang tajam digunakan untuk mencengkram mangsanya. Bentuk paruh burung karnivora. Burung pemangsa hewan memiliki ciri paruh yang kuat dan runcing, serta cakar yang kuat.
Di sini biasa dimiliki oleh burung elang. Kemudian, burung pemakan ikan memiliki ciri. Contohnya adalah burung pelikan. Di sini memiliki paruh yang panjang dan berkantong. Kemudian, bebek memiliki paruh berbentuk sudu, pipih, dan lebar. Berikut adalah contoh burung hewan karnivora. Untuk yang pertama adalah hewan burung pemakan cacing dan ikan. Ini adalah bebek. Berikutnya adalah burung pemakan ikan. Di sini adalah burung pelikan, memiliki paruh yang panjang dan berkantung. Kemudian, burung pemakan daging adalah burung elang. Kemudian berikutnya adalah burung pemakan serangga. Kelompok karnivora. Berdasarkan sumber makanannya, hewan yang tergolong karnivora dikelompokkan menjadi yang pertama adalah insektivora. Insektivora adalah hewan pemakan serangga atau insekta. Contohnya adalah cicak, tokek, katak, laba-laba, dan kukang. Kelompok kedua adalah krustasivora. Krustasivora adalah hewan pemakan vertebrata air berupa kerang-kerangan atau krustasia. Contohnya adalah anjing laut, singa laut, dan gajah laut. Kelompok ketiga adalah piscivora. Hewan pemakan vertebrata air dan avertebrata air. Contohnya adalah gurita, burung, dan cumi-cumi. Kelompok keempat adalah mimersivora. Mimersivora adalah hewan pemakan serangga berkoloni seperti serangga semut dan rayap. Contohnya adalah terenggiling, landak, armadillo, dan masih banyak yang lain. Kelompok berikutnya adalah planktonivora atau planktivora. Planktivora adalah hewan pemakan zooplankton. Contohnya adalah kerang, paus, dan lain-lain. Kelompok berikutnya adalah sanguivora. Sanguivora adalah hewan pemakan darah vertebrata berdarah panas seperti mamalia dan burung. Contoh hewannya adalah lintah, kelawar vampir, dan lainnya. Penggolongan hewan yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan tumbuhan dan hewan. Hewan yang tergolong omnivora adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mamalia atau hewan menyusui. Contoh hewannya adalah beruang, orangutan, musang, dan tikus. Contoh makanan untuk beruang biasa makan buah-buahan, madu, dan ikan. Untuk musang, makan buah-buahan dan ayam. Berikutnya adalah burung dan unggas. Contoh hewannya seperti ayam, itik, bebek, burung kutilang, dan burung jalak. Contoh makanannya adalah seperti biji-bijian, serangga, dan cacing. Susunan gigi omnivora. Hewan yang tergolong omnivora memiliki susunan gigi tersendiri, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang berkembang menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan untuk memakan makanan yang berupa daging dari hewan lain. Kemudian gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk memakan makanan yang berupa tumbuh. Alhamdulillah telah selesai materi tentang hewan dan makanannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Tuti Septirahayu ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih.